Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, rekan-rekan media dan seluruh pemirsa dari Konpes APBN kita untuk edisi sampai dengan 28 Februari 2026. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-Ibu sekalian, pada Konpes kita pagi ini akan kami sampaikan data-data, fakta, dan kinerja realisasi APBN kita untuk periode hingga 28 Februari 2026 lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Kinerja APBN kita sejauh ini sudah menunjukkan hasil yang sangat positif dan cukup menggembirakan bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu. Bapak-Ibu sekalian, mengawali paparan saya terkait kinerja makroekonomi regional Bengkulu. Kondisi saat ini dapat kita sampaikan bahwa kondisi ekonomi makro di Bengkulu tetap terjaga sangat prima hingga Februari tahun 2026, di mana perekonomian kita tumbuh dan mempunyai daya tahan yang cukup seiring dengan laju tingkat inflasi yang sangat terkendali. Fondasi makroekonomi yang kuat ini menjadi modal yang berharga bagi kita untuk terus mengenjot aktivitas perekonomian daerah sepanjang tahun 2026 ini. Dari data-data di atas dapat kita sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di tingkat nasional 5,11% dan di Bengkulu tumbuh 4,8% walaupun masih berada di bawah target dalam RPJMD sebesar 5,35 sampai dengan 5,65%. Selanjutnya terkait dengan perkembangan indikator ekonomi dan statistik regional Bengkulu dari data-data yang diperoleh dari BPS Provinsi Bengkulu dapat kami sampaikan ekspor sampai dengan bulan Januari 2026 di Bengkulu memang masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan tingkat nasional, namun seiring dengan perbaikan ataupun revitalisasi dari Pelabuhan Pulau Bae, kami harapkan kondisi ekspor akan semakin terus meningkat. Hal yang menggembirakan adalah nilai tukar petani di bulan Februari tahun 2026 mencapai angka 204,58, lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional. Sedangkan indeks dari Gini Ratio September 2025 juga cukup menggembirakan, angkanya berada di bawah tingkat nasional 0,339. Kemudian dari sisi tingkat kemiskinan dapat kami sampaikan bahwa jumlah penduduk miskin sampai dengan bulan September 2025 di Bengkulu terdapat 11,88%, masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional. Sedangkan untuk IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, angka tercapaian 75,68. Sinyal positif sangat nyata terlihat pada postur APBN kita, di mana pendapatan negara mencapai lompatan yang cukup luar biasa, tumbuh impresif sebesar 24,18% year on year, yaitu sebesar 409,50 miliar rupiah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 yang pencapaian pendapatan sebesar 329,77 miliar. Pendapatan negara ini mayoritas disumbang dari penerimaan perpajakan sebesar 286,28 miliar, diikuti dengan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebesar 121,86 miliar. Sedangkan belanja negara sejauh ini sudah terrealisasi sebesar 2.352,94 miliar, di mana terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 454,82 miliar dan transfer ke daerah sebesar 1.898,11 miliar.
Angka-angka baik dari sisi pendapatan maupun belanja yang tumbuh positif ini menunjukkan bahwa tingkat ataupun arah kebijakan fiskal yang dilakukan di Provinsi Bengkulu sudah on the track. Bapak sekalian, apabila kita bandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja negara, maka terdapat defisit APBN sebesar 1.943,44 miliar. Namun ini memberikan indikasi bahwa ada peran dari pemerintah pusat untuk terus melakukan pembangunan dan mengakselerasi kinerja pembangunan di Bengkulu melalui pendapatan-pendapatan dan sumber pembiayaan lainnya. Menurut sekalian, realisasi penerima pajakan juga cukup menoreh prestasi yang cukup membanggakan, di mana pada tahun 2026 tumbuh sebesar 37,13%. Yang paling membanggakan adalah pertumbuhan ini dimotori oleh bergeraknya sektor industri pengolahan yang tumbuh luar biasa hingga 91%, sejalan dengan meroketnya kinerja komoditas andalan yaitu sawit yang menyumbang pertumbuhan sebesar 58,71%. Ini adalah bukti nyata bahwa denyut industri lokal kita semakin produktif. Selanjutnya dari kinerja APBN dan cukai dapat kami sampaikan bahwa penerimaan dari sisi bea keluar juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 71.415%. Nah, ini disebabkan karena pelabuhan Pulau Bayi mulai dapat dioptimalkan seiring dengan proses revitalisasi atas pendangkalan Pulau Bayi yang telah dikerjakan secara berkesinambungan sejak tahun 2025 kemarin. Selain itu dapat kami sampaikan bahwa sebagai wujud komitmen menjaga masyarakat, Bea Cukai Bengkulu juga sukses melakukan 33 penindakan dan penyelamatan kerugian negara dengan nilai 398,96 juta rupiah yang berasal dari peredaran barang-barang ilegal. Dan tentunya ini merupakan komitmen terkait dengan penegakan integritas dan ketegasan dalam mengawal peredaran barang-barang ilegal ataupun barang-barang psikotropika. Bapak sekalian, terkait dengan kinerja pendapatan negara bukan pajak, dari sisi PNBP, kinerja juga cukup menggembirakan di mana tercapai realisasi hingga 21,86 miliar atau sudah mencapai 31,78% dari target APBN yang utamanya ditopang dari pendapatan yang bersumber dari Badan Layanan Umum atau BLU yang telah menyumbang 87,81 miliar rupiah. Hal ini merefleksikan bahwa layanan publik pemerintah khususnya dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama serta Kementerian Kesehatan berjalan sangat optimal dan prima dalam melayani masyarakat Bengkulu sampai dengan awal tahun 2026 ini. Terkait dengan realisasi belanja pemerintah pusat, dampak nyata dari APBN turut mewujudkan dalam realisasi belanja pemerintah pusat yang melesat tajam, tumbuh 25,39% dengan nilai nominal sebesar 454,82 miliar rupiah. Hal ini tentunya menjadi bagian dari apresiasi kami karena belanja modal kita juga naik sangat signifikan hingga 245,56%. Dana ini secara masif diarahkan untuk keperluan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan yang langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan jalur-jalur ataupun perbaikan konektivitas antar wilayah. Belanja pegawai juga mengalami pertumbuhan sebesar 24,12%,
Kemudian juga belanja barang tumbuh sebesar 8,05%, namun di sisi belanja bantuan sosial sampai dengan akhir bulan Februari belum terdapat realisasi. Tentunya kami terus mendorong kepada seluruh satuan kerja instansi vertikal kementerian yang ada di Bengkulu dan juga kepada satuan kerja di pemerintah daerah untuk terus mengakselerasi belanja-belanja yang bersumber dari APBN ataupun berasal dari transfer ke daerah sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencapai target nasional 8% sampai dengan akhir 2029. Terkait dengan penyaluran transfer ke daerah ataupun TKD, dapat kami sampaikan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah terus berjalan dengan baik melalui penyaluran TKD yang telah menembus angka 1,8 triliun rupiah atau 22,71% dari pagu yang tersedia. Akselerasi tertinggi terjadi pada transfer ke daerah untuk BOSP atau Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan yang sudah mencapai 48,76%, yang tentunya dana ini untuk memastikan kelancaran operasional sekolah-sekolah kita sejak awal tahun. Untuk DAU sudah tersalurkan sebesar 24,20%, kemudian DAK non-fisik sebesar 14,65%, dana bagi hasil 8,83%, kemudian BOK Puskesmas sebesar 13,45%. Khusus untuk DAK fisik dan dana desa sampai dengan bulan Februari 2026 belum terdapat realisasi penyaluran di Provinsi Bengkulu. Bapak sekalian, tentunya kami juga terus mengingatkan dan berkoordinasi dengan Pemda, khususnya di BPKAD dan juga BPMD agar segera melengkapi dokumen-dokumen persyaratan penyaluran dana desa dan DAK fisik sehingga dana yang telah kami sediakan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk keperluan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, dan tentunya juga DAK fisik untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal bagi pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Bengkulu. Dapat kami sampaikan juga terkait dengan penyaluran TKD, dapat kita lihat bahwa rata-rata penyaluran TKD sudah hampir mendekati angka 25%, di mana penyaluran tertinggi berada di Provinsi Bengkulu sebesar 25,36%, diikuti dengan Kota Bengkulu. Sedangkan untuk realisasi penyaluran terendah saat ini terkait dengan TKD ada di Kabupaten Seluma sebesar 20,95%, diikuti dengan Kabupaten Bengkulu Tengah 21,22%, dan tentunya perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Berikutnya terkait dengan penyaluran THR, Bapak Ibu sekalian, momen Hari Raya Idul Fitri yang baru kita rayakan tentunya menjadi akselerasi bagi pertumbuhan ekonomi kita, di mana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk pembayaran THR gaji dan juga THR tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara ataupun ASN. Dapat kita sampaikan bahwa penyaluran THR untuk pegawai negeri sipil pusat ataupun ASN pusat telah disalurkan sampai dengan tanggal 17 Maret 2026 sebesar 156,37 miliar yang diperuntukkan untuk PNS, TNI Polri sebesar 95,05 miliar untuk 21.445 PNS, TNI dan Polri, kemudian
tunjangan kinerja sebesar 46,53 miliar untuk 16.328 ASN pusat. Kemudian untuk P3K dengan nilai 12,49 miliar, PPNPN sebanyak 482 PPNPN dengan nilai 2,23 miliar dan terdapat 5 pejabat negara dengan nilai 0,06 miliar rupiah. Penyaluran tertinggi berada di Kementerian Agama, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini untuk keperluan personil TNI. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan penyaluran langsung TPG ASN daerah, bahwa sejak tahun 2025 telah dilakukan penyaluran secara langsung TPG kepada guru ASN daerah setiap triwulan. Namun di tahun 2026 ini terdapat perubahan kebijakan di mana untuk TPG ASN daerah dilakukan pembayaran setiap bulannya. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak para guru dapat diterima secara langsung, tepat jumlah dan tepat waktu, sehingga kebijakan di tahun 2026 penyaluran dilakukan secara bulanan. Nilai totalisasi sampai dengan bulan Maret sebanyak 219,15 miliar atau 24,23% dari pagu TPG ASN daerah. Tentunya kami berharap penyaluran ini tetap dapat terus dipertahankan secara tepat waktu dengan cara penyampaian dokumen-dokumen persyaratan secara tepat waktu kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sehingga kami pun di KPPN dapat segera menyalurkan TPG secara langsung kepada guru ASN daerah. Hal lain juga yang perlu kami ingatkan terkait dengan aktivasi rekening, kami harap dilakukan pengecekan rekening-rekening yang akan memperoleh penyaluran dana TPG supaya rekening tadi itu dalam kondisi aktif, tidak terblokir ataupun dalam posisi dormant account. Bapak sekalian, beberapa proyek strategis Kementerian Lembaga juga turut mewarnai pembangunan di Provinsi Bengkulu. Dapat kita lihat bahwa beberapa proyek strategis Kementerian Lembaga di Provinsi Bengkulu juga mulai terrealisasi yang dilaksanakan di beberapa kementerian lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dengan beberapa proyeknya seperti paket preservasi Jalan Tais Mana Wit Batas Provinsi Sumsel dengan nilai pagu kontrak 32,17 miliar, kemudian preservasi Jalan Batas Provinsi Sumatera Barat Sebelat, kemudian paket preservasi Jalan Iskandar Basir Tanjung Kemuning Batas Provinsi Lampung. Kemudian di Mahkamah Agung terdapat pembangunan lanjutan gedung kantor Pengadilan Agama Muko-Muko. Kemudian di Kementerian Agama terdapat beberapa proyek seperti pembangunan gedung kuliah terpadu YIN Curup tahap kedua serta pembangunan gedung kuliah Fakultas Statis Terbatu di UIN Fatmawati Soekarno yang merupakan proyek lanjutan di tahun 2025. Berikutnya dapat kami sampaikan terkait dengan prestasi penyaluran pembiayaan KUR dan UMI, di mana sampai dengan 28 Februari 2026 jumlah KUR yang tersalurkan sebanyak 677,92 miliar yang diterima oleh 8.445 debitur. Penyaluran KUR tertinggi berada di Kabupaten Muko-Muko dengan nilai penyaluran sebanyak 122,75 miliar untuk 1.991 debitur, sedangkan jumlah debitur terendah ada di Kabupaten Lebong sebanyak 36 debitur dengan nilai penyaluran 20,3 miliar rupiah. Kemudian dari
UMI ataupun kredit ultramikro dapat kami sampaikan sampai dengan akhir Februari telah disalurkan sebanyak 13,36 miliar rupiah untuk 1.721 debitur. Nah, tentunya program-program pembiayaan dari pemerintah melalui subsidi bunga ini menjadi salah satu opsi untuk peningkatan kapasitas para pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah, untuk terus tumbuh dan berkembang, dan juga akan memberikan sumbangan di dalam serapan tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang ada di Bengkulu. Dapat kami simpulkan pada bagian penutup ini bahwa kinerja APBN Regional Bengkulu hingga akhir Februari 2026 tetap terjaga positif yang ditunjukkan oleh pertumbuhan penerimaan negara dan percepatan realisasi belanja pemerintah yang mendukung aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah terus mendorong optimalisasi penerimaan negara termasuk melalui penguatan sektor industri, pengolahan, peningkatan ekspor, serta penguatan pengawasan, kepabeanan dan cukai guna mendukung stabilitas penerimaan negara di wilayah Bengkulu. Dalam konteks penerimaan negara, kami juga mengingatkan mengenai batas waktu pelaporan SPT pribadi sampai dengan 31 Maret 2026 melalui Kortex, dan apabila terdapat kendala-kendala dalam implementasi pelaporan, Bapak dan Ibu sekalian dapat berkoordinasi langsung dengan rekan-rekan kami di Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu 1, Bengkulu 2, ataupun Kantor Pelayanan Pajak Curup. Kemudian dari sisi belanja, pemerintah memastikan percepatan realisasi belanja pusat dan penyaluran TKD yang tetap terarah untuk mendukung layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan gizi masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah guna mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran TKD, khususnya DAK fisik dan dana desa yang sampai dengan Februari 2026 belum terdapat realisasi penyaluran ke rekening kas daerah ataupun ke rekening kas umum daerah, serta mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan. Ke depan, pengelolaan fiskal akan terus dilanjutkan secara prudent, akuntabel, dan berkelanjutan dengan penguatan manajemen kas dan pengawasan pelaksanaan anggaran guna menjaga stabilitas fiskal serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Terakhir, Bapak-Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa seluruh jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara senantiasa memberikan pelayanan prima, akuntabel, profesional, cepat, amanah, dan kolaboratif, serta seluruh layanan yang diberikan oleh Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan KPPN tarifnya Rp0. Tidak ada pungutan apapun dalam seluruh layanan kami, dan apabila terdapat pungutan-pungutan ataupun indikasi dapat segera dilaporkan melalui kanal-kanal pengaduan yang telah kami sediakan. Sekian, terima kasih. Kami harap sinergi dan kolaborasi yang telah berjalan dengan baik selama ini dapat terus kita lakukan bersama untuk keberhasilan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Mari kita ukir prestasi yang lebih hebat lagi ke depannya bersama-sama untuk Bengkulu yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.